Halo, perkenalkan nama saya Sela Juta dari kelas AK 23A. Di sini saya akan membahas tentang pengantar statistika mata kuliah Statistika Bisnis yang dibahas pada sesi ke-1. Di sini saya akan membahas statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka. Lalu di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gaspers 1989, yaitu statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan serta analisisnya, penarikan kesimpulan hingga pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada Dajan 1995. Statistika dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berbentuk angka-angka. Lalu yang terakhir ada Somantri 2006. Somantri turut berpendapat bahwa statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga menginterpretasi data supaya dapat disajikan secara sebaik-baiknya. Lalu di sini ada perbedaan statistika dan statistik. Banyak orang berpikir bahwa kata statistika akan selalu merujuk pada sekumpulan fakta yang berbentuk angka-angka dan disusun dalam sebuah tabel atau diagram. Padahal sebenarnya hal itu justru menjadi definisi dari statistik. Perbedaannya yaitu statistika adalah ilmu pengetahuan, statistik adalah data yang berupa kumpulan angka-angka. Kemudian ada perbedaan selanjutnya yang kedua yaitu ada statistika, yaitu metode ilmiah tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, hingga menyajikan data. Sedangkan statistik yaitu hasil pengolahan data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lainnya. Lalu yang ketiga di sini perbedaan dari keduanya yaitu statistika bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji. Setelah itu baru dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan statistik yang itu untuk mempermudah dalam upaya interpretasi sebuah data supaya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Lalu yang terakhir di sini ada perbedaannya yaitu statistika menggunakan metode penelitian, survei, dan eksperimen. Sedangkan statistik masih berupa data berbentuk angka maupun non-angka yang nantinya akan dikelola dalam proses statistika. Di sini selanjutnya adalah pendekatan dalam statistika. Yang pertama ada objektif. Ilmu statistika yang mengandung angka-angka itu tentunya akan dapat diterima oleh semua orang. Demikian pula pada rumusnya yang digunakan untuk menganalisis suatu data, maka dari itu angka statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap fakta dan kebenaran. Yang kedua ada universal. Statistika tidak hanya digunakan untuk satu disiplin ilmu saja, tetapi juga semua disiplin ilmu, bahkan dalam ilmu sastra sekalipun. Itu selanjutnya di sini ada jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika yang pertama ada
statistika deskriptif, yakni jenis statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Singkatnya, statistika deskriptif ini hanya memberikan informasi tentang data yang dimiliki saja, tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis maupun menarik kesimpulan yang digeneralisasikan untuk populasi. Pada jenis statistika ini nantinya akan meliputi yang pertama ada penyajian data berupa distribusi frekuensi, penyajian grafik, bagan, dan diagram. Yang kedua ada klarifikasi data yang kemudian dikelompokkan menjadi yang pertama ada ukuran tendensi sentral, ada mean, median, modus, pembagian distribusi kuartil, desil, dan persentil. Yang kedua ada ukuran dispersi atau sebaran. Ada selang atau range, varian dan deviasi standar, koefisien keragaman, kesalahan baku dari rata atau standar error, estimasi selang kepercayaan rata, dan ada juga z-score. Di sini yang kedua jenis lainnya yaitu ada statistika inferensial, yakni jenis statistika yang menyangkut adanya kesimpulan secara valid, biasanya juga turut memasukkan unsur peluang dan dalam penarikan kesimpulan. Statistika inferensial ini dianggap menjadi bagian statistika yang berkaitan dengan cara-cara menganalisis data atau sampel dan pengambilan kesimpulan. Tentu saja berkaitan dengan masalah estimasi parameter populasi dan pengujian hipotesis. Hal-hal yang berhubungan dengan statistika jenis ini adalah yang pertama, ada penafsiran karakteristik populasi dengan menggunakan data dari sampel. Yang kedua, memprediksi masalah untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, menentukan pengaruh variabel, hubungan antar variabel, dan menguji hipotesis. Yang keempat, penarikan kesimpulan secara umum mengenai populasi. Dan di sini terakhir ada kaitan serta manfaat statistika dengan program studi akuntansi. Yang pertama, kegunaannya adalah untuk menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Contohnya dengan statistik produksi, statistik penghasilan, statistik perdagangan, statistik keuangan, statistik harga, statistik perusahaan, statistik perbankan, dan lain-lain. Yang penyajiannya bisa berupa tabel atau daftar, sering juga disertai diagram atau grafik dan keterangan-keterangan lain seperlunya. Berbagai keputusan yang diambil oleh seorang akuntan seperti kondisi keuangan, likuiditas, dan persediaan didasarkan pada analisis rasio keuangan. Metode statistik dapat diterapkan dalam analisis berupa data rasio keuangan sehingga secara statistik dapat menunjukkan bahwa rasio keuangan untuk beberapa perusahaan dapat dinilai secara berbeda dengan perusahaan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.